Oke, semangat pagi Sobat Trader. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, bertemu kembali di agenda rutin ya, di VT rutin setiap pagi. Di mana di channel ini, di channel Melek Trading ini, saya akan coba berusaha untuk memberikan prediksi dan analisa untuk pergerakan market di hari ini, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Dan peluang-peluang yang semoga bisa membantu serta menambah informasi untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market di hari ini. Baik, untuk market review hari ini, edisi 5 November 2024, ya. Nanti saya akan memberikan agenda penting apa saja, serta rilis data fundamental apa saja yang pastinya akan berpengaruh terhadap pergerakan market. Oke, yang pertama, saya akan soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika, ya. Baik, untuk dolar Amerika, ya, atau indeks dolarnya disebut DXY, ya, DXY. Ini kalau diperhatikan mencoba untuk menguat, namun masih dalam level terbatas dan sementara. Karena apa? Kita tahu beberapa waktu sebelumnya kita tahu bahwa tekanan terhadap dolar Amerika cukup masif ya, atau cukup sering terjadi. Dan untuk indeks dolarnya atau DXY, kita tahu ini mengalami kenaikan atau penguatan sangat terbatas, di mana sebelumnya berada di level 103,67 ya, sorry 103,79 ya, paginya melonjak level 103,91. Faktor-faktor yang mendukung penguatan dari dolar Amerika kalau saya lihat ini adalah yang pertama adanya aksi beli yang sementara, namun mayoritas para pelaku pasar masih wait and see akan hasil dari pemilu yang akan dilakukan pada hari ini ya. Untuk hasil survei saat ini terjadi persaingan ketat antara Donald Trump dan Kamala Harris, di mana sebelumnya ya ini Trump diprediksi mengungguli Kamala Harris, namun pada hari hanya yaitu di hari ini justru beberapa negara bagian yang cukup vital sebenarnya justru Kamala Harris unggul di dalamnya atau di negara-negara tersebut, negara bagian tersebut ya. Oke. Dan ini menjadi peta perubahan ya, yang sebelumnya para pelaku pasar melihat bahwa apabila Trump terpilih, maka dolar bisa melanjutkan penguatannya. Namun, apabila Kamala Harris terpilih, karena beliau adalah tipikal orang yang lebih suka dengan inflasi yang rendah, ya, dan tidak suka dengan pajak yang rendah untuk pengusaha tentunya. Jadi bertolak belakang antara kebijakan yang akan diambil oleh Kamala Harris dan kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump seperti itu. Oke, ini juga yang membatasi pergerakan dari dolar Amerika ya. Dan untuk di hari ini ada beberapa rilis data yang bisa mempengaruhi pergerakan dari dolar Amerika. Yang pertama itu adalah yang tadi saya katakan, ada presidential election dan congressional election, di mana di sini akan menentukan kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Amerika dan Bank Sentral Amerika tentunya. Sebelumnya itu juga kita tahu bahwa sentimen market belum berubah, di mana Jerome Powell atau FOMC atau Bank Sentral Amerika atau Reserve Bank of Australia itu Reserve untuk The Fed maksud saya ya, ini diprediksi hanya akan memangkas sebesar 25 basis point menurut alat survei yaitu FedWatch ya, yang saat ini sudah menyentuh hampir 100% meyakini bahwa hanya akan dipangkas sebesar 25 basis point. Selain itu juga nanti di jam 10 malam ya akan ada rilis data ISM Service PMI untuk Amerika ya. Nah, data indeks eh, untuk sektor jasa Amerika ini diprediksi akan mengalami penurunan ya dari 54,9, diprediksi akan mengalami penurunan menjadi 53,8. Jika hal ini terjadi, jika sesuai dengan ekspektasi maksudnya ya, maka pelemahan dolar Amerika akan terjadi seperti itu. Oke, itu untuk kondisi dari dolar Amerika. Namun kalau secara teknikal ya, secara teknikal potensi pergerakan dari dolar Amerika ini masih dibayangi oleh pelemahan ya, seperti itu.
Jadi kalau saya prediksi pelemahan dari dolar Amerika ini akan mencoba ke level 103.800 sama dengan level 103.500 seperti itu. Itu pergerakan dolar Amerika di hari ini. Baik, sekarang tinggal kita hubungkan terhadap beberapa pergerakan market ya. Yang pertama kita lihat untuk pergerakan mata uang, yaitu terutama untuk major rate ya. Dan untuk di euro USD. Nah, kalau sobat trader perhatikan di sini pada time frame daily ya sudah terbentuk yang namanya nih ya. Ini terbentuk yang namanya Gravestone Doji ya. Ya, ini namanya Gravestone Doji ya. Ini memberikan arti sinyal ya bahwa potensi pergerakan dari euro USD akan melemah ya secara teknikal di time frame daily seperti itu. Namun kita tahu dari sisi fundamental bahwa di hari ini ada juga agenda dari Bank Sentral Eropa ya. Yang pertama adalah ada Prancis ini akan merilis budget balance ya. Lalu ada juga industrial production serta unemployment change dari Spanyol seperti itu. Dan ada juga ECOFIN meetings ya. Ini ada beberapa data namun sifatnya hanya low impact seperti itu. Namun fokus para pelaku pasar tertuju terhadap election dari Amerika dan pastinya akan juga berdampak terhadap pergerakan mata uang euro di sana. Oke. Dan kita tahu bahwa di euro ini sentimen masih negatif, di mana sebelumnya akan diprediksi Bank Sentral Eropa akan memangkas tingkat suku bunga kembali di bulan ini ya, seperti itu. Oke, itu untuk mata uang euro. Dan kalau saya prediksi pergerakan euro USD ya, dia akan mencoba ke level 1.08300 sampai dengan 1.0800. Apabila level 1.0800 berhasil ditembus, akan menuju ke level 1.07500. Namun, apabila akan mengalami penguatan, akan mencoba ke level 1.08900 sampai dengan 1.0900. Dan level resisten tertinggi berada di level 1.09500. Itu pergerakan euro USD ya. Oke. Lalu kita coba ke pergerakan mata uang yang lainnya yaitu mata uang USD Japanese Yen. Ya, ini menarik karena yen sempat mengalami penguatan imbas adanya statement dari salah satu petinggi Bank Sentral Jepang di mana peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang masih terbuka namun diprediksi paling cepat dilakukan pada awal tahun 2025 nanti. Ya, oke. Selain itu juga gejolak internal yang terjadi di Jepang juga membatasi penguatan dari mata uang yen ya. Karena kita tahu sebelumnya bahwa Bank Sentral Jepang sesuai dengan ekspektasi yaitu masih mempertahankan tingkat suku bunganya di level 0,25%. Dan untuk hari ini kalau saya prediksi pergerakan dari mata uang yen terhadap US dollar, saya prediksi masih akan coba mengalami pelemahan ya dan sasarannya akan menuju ke level 152.500 sama dengan level 153. Apabila menguat, tidak akan terlalu jauh, akan menuju ke level 152.00 sama dengan level 151.800. Itu untuk pergerakan mata uang yen. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental, seperti yang saya katakan, bahwa gejolak internal dan ekspektasi bahwa masih ada peluang itu bisa memicu penguatan dari mata uang yen, namun sangat tipis terjadi sambil menunggu fokus hasil election dari Amerika. Baik, itu untuk pergerakan mata uang yen terhadap US dollar. Oke. Kita berlanjut ke pergerakan mata uang pound sterling terhadap US dollar atau GBP USD. Oke. Kalau sobat trader perhatikan di time frame daily di sini ya, ini tekanan masih terus membayangi mata uang Inggris atau pound sterling ya. Oke. Kalau saya prediksi untuk pergerakan pound sterling ini, dia akan coba melemah menuju ke level 1.2900 sampai dengan level 1.28800. Apabila menguat, akan mencoba ke level 1.29800 sampai dengan level 1.3000 kembali. Seperti itu.
Namun fokusnya yang tadi saya katakan akan menunggu hasil dari election dan statement dari Bank Sentral Inggris masih membayangi pergerakan mata uang pound sterling. Karena apa? Kita tahu bahwa Bank Sentral Inggris diprediksi akan memangkas tingkat suku bunganya sebesar 50 basis poin ya, seperti itu. Ini yang membatasi penguatan dari mata uang pound sterling. Kita tahu pada tanggal 7 nanti Bank Sentral Inggris ya diprediksi akan memangkas akan ada agenda pemangkasan tingkat suku bunga, namun diprediksi hanya sebesar 25 basis poin. Kita lihat saja apakah pound sterling akan kembali menunjukkan keperkasaannya terhadap US dollar atau tidak. Seperti itu pergerakan mata uang pound sterling. Oke. Kita lanjut ke pergerakan mata uang Aussie ya. Untuk pergerakan mata uang Aussie untuk di hari ini kecenderungannya adalah sideway atau terbatas ya, konsolidasi. Karena apa? Kita tahu nanti tepat di jam 10.30 ya, tepat di jam 10.30 itu akan ada agenda pertemuan dari Reserve Bank of Australia atau Bank Sentral Australia yang diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunganya di level 4,35% ya. Apabila ini terjadi, maka penguatan Aussie akan berlanjut. Namun yang akan dicermati adalah RBA Rate Statement serta RBA Press Conference ya, di mana para pelaku pasar akan menyimak kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Australia ini, apa yang akan dilakukan pada tahun 2025 nanti. Karena kita tahu bahwa Bank Sentral Australia adalah bank sentral yang satu-satunya masih mempertahankan tingkat suku bunga tingginya seperti itu. Oke. Itu untuk pergerakan mata uang Aussie ya. Itu untuk mata uang major ya sudah saya ulas tadi dari Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen. Sekarang kita coba ke pergerakan gold ya. Baik. Nah, ini pasti akan sangat ditunggu oleh sobat trader. Oke. Untuk pergerakan gold kita tahu ya, kemarin kemarin tertinggi berada di level 27,48 dan terendah berada di level 27,29. Oke, dan untuk di hari ini kalau saya prediksi akan sangat volatile. Karena apa? Menunggu hasil dari pemilu presiden di Amerika. Namun kalau secara teknikal, pernah saya informasikan ke sobat trader bahwa pada time frame weekly sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji, jadi potensi penurunan gold akan terbuka lebar. Dan kalau diperhatikan di time frame daily sini juga sudah terbentuk ya, Gravestone namun masih sangat tipis, belum terkonfirmasi secara utuh ya, bahwa tren penurunan ya, tren bearish sudah mulai membayangi pergerakan dari market. Oke, apabila Kamala Harris seperti yang tadi sudah saya katakan berhasil menggungguli dari calon presidennya Donald Trump, maka peluang penurunan ya, peluang peluang penurunan untuk untuk gold ya ini akan terjadi, ya akan menuju ke level 27.20 sampai dengan level 27.08 yang pernah terjadi, bahkan strong support yang berada di level 2.700 seperti itu ya. Namun apabila naik ya, prediksi akan mencoba ke level 27.50 ya, sampai 27.45, maksud saya 27.45 sampai dengan level 27.50, lalu akan coba melanjutkan kenaikannya menuju ke level 2763 pergerakan harga gold ya. Saat ini kecenderungan pergerakannya cenderung sideway karena yang tadi saya katakan wait and see akan agenda election dari Amerika plus rilis data ISM Service PMI tepat di jam 10 malam nanti. Oke. Dan kita tahu juga bahwa saat ini kondisi di Middle East masih menjadi tenaga pendorong cadangan untuk pergerakan gold atau emas ya. Jadi antisipasi untuk pergerakan yang cukup volatile di hari ini. Oke. Lalu kita coba beralih ke pergerakan oil atau minyak ya. Nah, untuk di minyak ini mengalami kenaikan ya. Karena apa? Kita tahu adanya informasi bahwa OPEC menahan diri untuk menambah produksinya. Karena kita tahu informasi sebelumnya bahwa OPEC akan menambah produksinya sebesar 180.000 barel per hari. Namun dari pihak OPEC membatalkan penambahan tersebut
di mana akan ditangguhkan hingga akhir tahun 2024 ini. Ini yang memicu harga minyak melonjak naik dan saat ini menyentuh level 71,50. Dan saya prediksi pergerakan harga minyak akan melanjutkan kenaikannya menuju ke level 72 sampai dengan level 72,50. Jika mengalami penurunan akan menuju ke level 71,00 sampai dengan level 70,50 untuk pergerakan harga oil ya. Oke. Lalu sekarang kita coba ke pergerakan indeks saham. Ya, untuk indeks saham Amerika di Wall Street ini juga mengalami tekanan atau penurunan ya. Seperti itu. Oke. Penurunan indeks saham Amerika di Wall Street ya. Ini Dow Jones Industrial Average turun 0,61%, S&P juga turun 0,28%, dan Nasdaq juga turun 0,33%. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan di saham-saham teknologi seperti Tesla yang turun minus 0,2,5%, Amazon juga turun minus 1,1%, dan Meta Platform turun juga minus 1,1%. Dan untuk pergerakan di hari ini, kalau saya prediksi untuk pergerakan indeks saham Amerika di Wall Street masih akan cenderung bergerak sideways. Fokus utama yang tadi saya katakan, hasil election dari pemilihan presiden di Amerika. Nah, sekarang tinggal kita coba lihat pergerakan di indeks saham Asia. Untuk di Hang Seng ya. Hang Seng sendiri ini coba bergerak naik ya. Karena yang kemarin saya katakan bahwa pemerintahan China ini sudah berencana akan meluncurkan stimulus sebesar 500 miliar yuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di negara tirai bambu tersebut. Dan ini tapi belum membuat pergerakan Hang Seng ini bergerak cukup aktif karena kalau dilihat dari teknikal ini masih cenderung sideways lah ya. Dan sasarannya akan mencoba ke level 21.000 sampai dengan level 21.500 kalau mengalami kenaikan. Apabila mengalami penurunan akan mencoba ke level 20.300 sampai dengan level 20.000 seperti itu. Sambil lihat arah kebijakan dari beberapa bank sentral dunia serta hasil dari election di Amerika pasti sangat berpengaruh terhadap semua pergerakan market dan juga berpengaruh terhadap pergerakan Hang Seng. Lalu untuk Nikkei ya, kalau sobat trader perhatikan, Nikkei saat ini masih stagnan berada di level 38.000 sampai dengan level 38.500. Dan kalau saya lihat dan saya prediksi untuk pergerakan Nikkei ya, dia masih akan coba melanjutkan konsolidasinya, akan mencoba ke level ke 38.000 dan paling jauh akan coba ke level 39.000 kembali sambil menunggu arah pergerakan dari mata uang yen seperti itu. Baik, itu tadi adalah mengenai market review serta market news dan peluang-peluang yang bisa sobat trader perhatikan sebelum melakukan entry posisi di market serta agenda-agenda apa yang akan dirilis dan apa yang akan dilakukan di hari ini dan dampaknya seberapa besar terhadap pergerakan market seperti itu. Oke, baik itu sobat trader, tadi itu adalah informasi market review dan market news yang tadi sudah bisa saya sampaikan. Apabila informasi ini sangat berguna untuk sobat trader, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Bye.